Pembelajaran PTK UIN Salatiga tahun 2023. Berikut video tutorial saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Pada ketua kelas, disilahkan untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa siap. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Ainul Fajri, Alfeni Dewi Yanti Anwar. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, kita akan mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Apa pelajaran kita minggu lalu? Kondisi masyarakat Indonesia pra-Islam. Oke, kondisi masyarakat Indonesia pra-Islam. Ya, bagaimana kita mempelajari tentang apa agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, apalagi sebelum Islam datang. Apalagi Kebudayaan. Oke, kebudayaan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum Islam. Oke, itulah pembelajaran yang kita pelajari di minggu yang lalu. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk materi ini ada 3 tujuan pembelajaran, dan kita akan menggunakan metode problem based learning dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama adalah ya, melalui mode pembelajaran berbasis masalah atau PBL, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menjelaskan teori, proses dan jalur sejarah awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Terlebih dahulu kita lihat video berikut. Apa yang bisa kalian lihat atau yang bisa kalian ambil dari video tadi? Tidak ada yang, karena mungkin dia udah nampak orang yang di depannya turun ke sana, Pak. Jadi yang di belakang tuh nadanya bisa mengingat, Pak. Dan yang terakhir kali orang buta kayaknya tadi, Pak. Yang terakhir itu karena dia tahu bantu itu kemungkinan besar akan menyandung orang lain atau mungkin derita yang lain, nanti diawasinya. Oke, itu yang pertama ya, kita belajar puasanya. Yang pertama tadi ya, belajar dari kesalahan. Oke, yang pertama. Ada lagi yang selanjutnya? Ya, apa lagi selanjutnya? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Membantu orang lain. Ayo. Tidak egois ya, tidak mementingkan diri sendiri. Oke, begitu juga sebenarnya dalam hidup ya. Jadi inti dari pembelajaran sejarah itu yang paling penting adalah kita belajar dari sejarah bangsa terdahulu, belajar dari sejarah-sejarah yang ada di masyarakat dahulu, kemudian kita menata kehidupan yang lebih baik dari apa yang mereka jalani di masa yang lalu. Nah, itulah hal-hal yang harus kita tanamkan dalam belajar ya, terutama belajar sejarah. Oke.
It was 2 days of death and terror. Islamist militants brutally attacked Nairobi's Westgate shopping mall. Video ini adalah video tentang kekerasan atas nama agama, ya. Jadi sebagai masyarakat kelas kedua, ya. Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan terjadinya konflik atas nama agama. Jadi kaitkan masalah tentang kekerasan atas nama agama ke dalam materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang proses ataupun teori masuknya Islam ke Indonesia dan strategi masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Oke, baik. Sekarang ya strateginya adalah ya, masing-masing kita akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian ya masing-masing kelompok itu membuat sebuah grup diskusi atau saling mendiskusikan masalah-masalah tadi, ya, masalah ekstremisme, masalah minimnya toleransi, masalah sikap eksklusivisme yang dianut oleh sebagian masyarakat tadi. Kemudian ya kamu kaitkan atau kalian kaitkan dengan materi pembelajaran kita, di mana ya berkaitan dengan bagaimana teori dan strategi perkembangan Islam di Indonesia. Ya, silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah dibagikan tadi. Oke, silakan. Oke. Baik, sudah? Ya, masing-masing kelompok berdiskusi kemudian membuat sebuah media di mana media tersebut adalah pemecahan, berisikan tentang pemecahan masalah dari masalah-masalah yang sudah kita temukan di dalam video yang sudah kita tonton tadi. Ya, silahkan dibikin berupa mind map mungkin ataupun berupa peta konsep dan nanti kalian presentasikan. Ya, silahkan. Silakan masing-masing kelompok ya menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan hasil dari yang sudah mereka tulis tadi. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Jadi baiklah, dari kelompok 1 mewakili untuk menjelaskan atau mempresentasikan poin-poin kami, mapping kami tentang perkembangan Islam di Indonesia. Lalu masuknya Islam itu terdiri dari 4 teori, yaitu ada teori India, teori Arab, Cina, dan teori Persia. Yang mana teori India ini masuk pada abad 13 Masehi, dibawa oleh pedagang India. Buktinya yaitu batu nisan makam Raja Malik Saleh dari Aceh dan Raja Maulana Malik Ibrahim dari Jawa Timur. Dan teori Arab yaitu hubungan perdagangan, ditemukannya adaptasi lain berupa bahasa dan tradisi. Selanjutnya teori Cina berasal dari perantau Cina melalui kota dagang dengan bukti masjid bernilai arsitektur Tiongkok. Dan terakhir yaitu teori Persia, tinjauan pada aspek persamaan kebudayaan, adanya peringatan 10 Muharram dan lain-lain. Hal yang membuat agama Islam mudah diterima yaitu agama yang bersifat terbuka, dilakukan secara damai, tidak ada diskriminasi, dan perayaannya bersifat sederhana. Strategi dakwahnya ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, Udah selesai? Udah hasil lah tuh. Udah selesai?
Baik. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah kita harus memiliki sikap toleransi, karena dalam pembahasan kita itu tentang permasalahan tentang agama. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tuh harus memiliki rasa simpati atau toleransi dan Oke, terima kasih Zahra. Oke, silakan. Kesimpulan yang lain? Ya, silakan. Oke, Fadila. kesimpulan yang dapat saya ambil diambil yaitu dalam proses masuknya Islam itu tidak menggunakan kekerasan tapi menggunakan cara damai, seperti caranya dengan berdagang sambil menyebarkan Islam, atau melalui pernikahan dengan rakyat pribumi atau anak-anak raja. Jadi mereka nggak menggunakan cara penaklukan seperti perang dan lain sebagainya Pak. Jadi mereka menggunakan cara damai yang itu akan lebih menimbulkan rasa simpati dari rakyat sehingga mereka akan secara sukarela untuk masuk Islam. Oke, terima kasih Dila. Ya, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana tadi kita berbicara tentang ya bagaimana teori-teori yang menjelaskan awal masuknya Islam ke Indonesia, kemudian bagaimana Islam di Indonesia itu berkembang dengan cara-cara yang penuh dengan kedamaian. Ya. Itulah sikap yang harus kita tiru untuk terus kita rawat ya, sebagaimana yang sudah ataupun ya sifat-sifat keislaman yang sudah diwariskan oleh para dai di zaman awal penyebaran Islam di Indonesia. Di pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.